Masih bersama saya Bimbel Matematika Channel. Halo adik-adik pelajar, apa kabar kalian? Saya berharap adik-adik semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk menyaksikan video ini. Baik adik-adik, pertemuan kita kali ini akan membahas secara lengkap topik tentang lingkaran. Dalam video ini akan dijelaskan secara lengkap dan tuntas definisi lingkaran, unsur-unsur lingkaran, keliling lingkaran, luas lingkaran, dan lain-lainnya yang disertai dengan pembahasan soal-soal. Terima kasih buat adik-adik yang telah menonton video ini, dan juga terima kasih buat yang telah subscribe channel ini. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya adik-adik, agar saya lebih bersemangat lagi membuat video-video pembelajaran berikutnya. Baik adik-adik, langsung saja kita mulai pembelajarannya. A. Definisi lingkaran. Nah baik adik-adik, apa definisi lingkaran? Nah lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang mempunyai jarak yang selalu sama terhadap sebuah titik tetap. Titik tetap itu disebut pusat lingkaran, dan jarak yang selalu sama itu disebut jari-jari lingkaran. Nah adik-adik, untuk memahami definisi lingkaran ini, saya buatkan ilustrasinya seperti berikut. Nah ini ada sebuah titik, saya beri nama titik O, kemudian dari titik O saya tarik garis, bebas kemana arahnya, yaitu sepanjang R, saya beri nama garis OA. Kemudian saya tarik garis kedua yang panjangnya sama, yaitu OB sepanjang R. Kemudian saya tarik lagi garis ketiga dengan panjang yang sama, yaitu OC sepanjang R. Kemudian saya tarik garis yang keempat, yaitu OD sepanjang R. Demikian seterusnya, banyak kita tarik nanti garis dari titik O. Kemudian titik-titik di luar ini, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya kita hubungkan. Itulah yang akan membentuk titik-titik garis lengkung lingkaran. Nah, jadi kalau kita hubungkan akan terbentuk lingkaran. Nah, kemudian kita simpulkan dari gambar ini, apa itu pusat lingkaran? Nah, jadi pusat lingkaran adalah O, yaitu titik yang berada di tengah lingkaran. Nah, inilah yang disebut titik tetap. Ya, titik tetap. Titik tetap itu disebut pusat lingkaran. Nah, kemudian jarak yang selalu sama itu, ya, jarak yang selalu sama itu yaitu OA, kemudian OB, kemudian OC, kemudian OD. Nah, itu yang dinamakan jari-jari. Berasal dari bahasa Inggris yaitu radius. Makanya dikasih simbol R. Nah, kemudian AC adalah diameter lingkaran. Simbolnya D. Nah, jadi kumpulan titik-titik disebut busur atau lengkung lingkaran. Nah, ini dia adik-adiknya. Kumpulan titik-titik ini, itulah yang disebut dengan busur atau lengkung lingkaran. Bagian yang kedua atau B, yaitu unsur-unsur lingkaran. Nah, yang pertama adalah titik pusat lingkaran. Nah, ini ada gambar sebuah lingkaran yang berpusat di O. Nah, di sini titik tetap yang terletak di tengah-tengah lingkaran, yaitu titik O, itu yang disebut dengan pusat lingkaran. Nah, kemudian jari-jari lingkaran. Apa itu jari-jari lingkaran? Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lengkung lingkaran. Nah, kalau kita lihat pada gambar ini, yaitu OA, OB, OC, OD, semua sama panjang. Nah, itulah yang kita sebutkan dengan jari-jari lingkaran yang diberi simbol R. Kemudian, unsur yang ketiga adalah diameter lingkaran. Nah, adik-adik, apa diameter lingkaran definisinya? Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkung lingkaran dan melalui titik pusat. Nah, jadi diameter itu ingat ya, harus melalui titik pusat. Nah, kalau kita lihat gambar 2 ini,
yang disebutkan dengan diameter adalah garis AB, garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran, yaitu titik A dan titik B, tetapi garis tersebut harus melalui titik pusat, yaitu titik O. Nah, panjang garis diameter ini adalah R tambah R, yang berarti sama dengan 2R. Nah, unsur lingkaran yang keempat adalah busur lingkaran. Nah, apa definisi busur lingkaran? Busur adalah garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Busur lingkaran dibagi menjadi dua jenis, yaitu busur kecil dan busur besar. Nah, ini ada sebuah lingkaran dengan titik pusat O, dan ada dua titik pada lingkaran, yaitu titik A dan titik B. Nah, perhatikan gambar 3 di samping. AB, ya, busur AB. Nah, adik-adik, kalau untuk menyatakan busur, namanya di atasnya kita kasih garis lengkung. Nah, cara membaca ini adalah busur AB. Ya, busur AB artinya garis melengkung dari titik A sampai ke titik B. Nah, ini kita sebutkan busur lingkaran, tetapi busur kecil. Yang berwarna biru ini, ya, busur kecil. Nah, satu lagi masih nama yang sama, busur AB, juga busur lingkaran, tetapi busur yang besar, yang warna hitam. Kita tarik dari titik A ke bawah, bergerak terus sampai menuju titik B. Nah, ini disebut busur besar, sedangkan yang biru tadi dari titik A bergerak ke atas sampai menuju titik B. Nah, itu disebut busur kecil. Nah, kemudian unsur lingkaran yang kelima adalah tali busur. Apa itu tali busur? Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Pada gambar 3 di atas, garis lurus AB. Nah, ini AB merupakan tali busur. Ya, yang penting garis yang menghubungkan dua titik pada lengkung lingkaran. Nah, itu kita namakan tali busur lingkaran. Kita lanjutkan bagian yang keenam, unsur-unsur lingkaran, yaitu juring lingkaran. Apa itu juring lingkaran? Nah, juring adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Nah, ini gambarnya, yang mana yang dimaksud dengan juring lingkaran. Nah, pada gambar 4 di samping, juring lingkaran ditunjukkan oleh daerah AOB. AOB yang diarsir warna hijau. Nah, jadi yang berwarna hijau ini, ya adik-adik, daerah yang dibatasi oleh jari-jari lingkaran. Nah, ini jari-jari lingkaran OA, OB, dan busur AB. Nah, inilah yang dinamakan dengan juring lingkaran. Nah, sekali lagi ingat ya adik-adik, juring itu adalah daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan sebuah busur. Nah, kita lanjut, unsur-unsur lingkaran yang ketujuh adalah tembereng. Nah, apa definisi tembereng? Tembereng adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, kita lihat gambar 5, yang manakah yang merupakan tembereng? Nah, pada gambar 5 di samping, tembereng ditunjukkan oleh daerah yang diarsir yang berwarna biru. Nah, ini ya, daerah yang dibatasi oleh tali busur AB. Nah, ini tali busur AB dan busur AB. Nah, jadi dibatasi busur dan tali busur. Itulah yang kita namakan dengan tembereng. Kemudian kita lanjutkan yang ke-8, apotema. Nah, adik-adik, apa definisi apotema? Nah, jadi apotema adalah garis lurus yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran secara tegak lurus. Nah, coba kita lihat gambar ini. Gambar 6 di samping, garis OC merupakan apotema. Nah, syaratnya apa tadi? Bahwa garis OC, ya, yang merupakan apotema harus tegak lurus dengan tali busur. Nah, di sini tali busurnya adalah AB. Nah, sehingga AB tegak lurus dengan apotema OC, atau OC tegak lurus dengan tali busur AB. Nah, kemudian kita lanjutkan yang ke-9, juring dan tembereng besar atau kecil. Nah, jadi adik-adik, pada sebuah lingkaran, ya, ada dua nama untuk juring.
Nah, seperti gambar ini, gambar 7, daerah yang berwarna hijau disebut dengan juring kecil. Nah, jadi luasnya lebih kecil dari juring yang lain. Yang lain itu yaitu yang berwarna pink, ya. Nah, yang pink ini juga namanya juring. Kenapa? Definisinya tadi daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan sebuah busur lingkaran. Nah, jadi kalau untuk juring besar dibatasi oleh busur besar dan juring yang kecil dibatasi oleh dua jari-jari dan busur kecil. Demikian juga untuk tembereng juga ada dua bagian. Nah, daerah yang warna biru ini disebut tembereng kecil dan yang warna coklat ini disebut tembereng besar. Nah, selanjutnya adalah bagaimana rumus untuk mencari keliling lingkaran. Nah, jadi keliling lingkaran adalah panjang garis lengkung yang membentuk suatu lingkaran. Nah, jadi kalau kita pandang lingkaran ini, misalkan dari sini, nah sampai terus berputar kembali ke titik semula di sini, nah itulah yang dinamakan dengan keliling. Nah, berapa panjangnya itu? Nah, coba kita lihat gambar 9. Jadi kalau kita tarik garis dari titik A ke atas berputar terus, lagi terus kembali ke A, nah itulah yang disebut keliling. Nah, berapa panjangnya? Nah, itu bisa kita dapatkan dengan memakai rumus 2πr. Jadi kalau diketahui jari-jari, kita pakai kelilingnya adalah 2πr. Atau kalau diketahui diameter, kelilingnya adalah V kali D. Nah, K itu disebut keliling lingkaran, dan R sama dengan jari-jari lingkaran. D adalah diameter lingkaran. Harga V 3,14. Nah, nanti kalau jari-jarinya kelipatan 7, maka kita pakai harga Pi-nya sama dengan 22/7. Kemudian yang D, luas lingkaran. Nah, adik-adik, bagaimana cara mencari luas lingkaran? Nah, yang dimaksud dengan luas lingkaran adalah luas daerah yang berwarna merah ini ya. Kalau kita lihat gambar 9 ini, luas lingkaran itu adalah luas semua daerah yang berwarna merah ini. Nah, itu bisa dicari luasnya dengan rumus sebagai berikut. Nah, luas lingkaran adalah luas daerah sebelah dalam yang dibatasi lengkung lingkaran. Nah, ini tadi ya, yang dibatasi oleh garis hitam inti, yaitu yang berwarna merah. Nah, luasnya adalah, kalau diketahui jari-jari, pakailah rumus ini, yaitu Pi kali R pangkat 2 atau Pi R kuadrat. Atau kalau menggunakan diameter adalah 1/4 kali Pi kali diameter kuadrat. Nah, L sama dengan luas lingkaran, di mana harga Pi sama dengan yang ini tadi, 3,14 atau 22/7, R itu jari-jari lingkaran, dan D itu adalah diameter lingkaran. Kemudian yang kelima atau E adalah panjang busur lingkaran. Nah, adik-adik, bagaimana rumus mencari panjang busur lingkaran? Nah, coba lihat ini sebuah lingkaran dengan titik pusat O. Berapakah panjang busur AB? Nah, ini panjang busur AB. Kalau juringnya sudut pusatnya alfa ya, ini namanya alfa. Jadi besar sudutnya alfa. Nah, perhatikan gambar 10 di samping, bagaimana cara menghitung panjang busur kecil AB? Nah, itu ada rumusnya ya. Panjang busur AB dapat dihitung jika diketahui besar sudut pusat AOB. Nah, jadi sudut pusatnya kita misalkan alfa. Alfa itu sama dengan sudut pusat busur AB. Nah, jadi panjang busur AB sama dengan, ya, panjang busur AB sama dengan sudut AOB dibagi 360 derajat, lalu dikalikan dengan keliling lingkaran. Nah, jadi panjang busur AB ini kan merupakan bagian dari keliling lingkaran. Nah, sehingga kalau nanti diberitahu sudutnya ini, kita bandingkan dengan sudut satu lingkaran penuh, yaitu 360 derajat. Lalu kita kalikan dengan keliling lingkaran. Di mana
sudut AOB sama dengan sudut juring AOB, atau sama juga dengan alfa. Kemudian AB dengan garis lengkung di atas, nah ini untuk menyatakan panjang busur AB. Kemudian K itu adalah keliling lingkaran. Nah, selanjutnya bagaimana menghitung luas juring. Nah, menghitung luas juring. Luas juring ini bisa kita hitung ya adik-adik. Nah, caranya adalah luas juring dapat dihitung dengan menggunakan sudut pusat juring tersebut. Tetap menggunakan sudut pusatnya tadi. Pada gambar 11 di samping, juring AOB memiliki sudut pusat yaitu sudut AOB yang sama dengan alfa. Perhatikan bahwa luas juring merupakan bagian dari luas lingkaran. Nah, ini kan merupakan bagian dari luas lingkaran. Nah, sehingga untuk mencari luas juring adalah luas juring AOB sama dengan sudut pusat AOB dibandingkan dengan sudut lingkaran penuh yaitu 360 derajat lalu dikalikan dengan luas lingkaran. Nah, sudut AOB, nah ini namanya sudut juring AOB yang sama dengan alfa. Kemudian LAOB adalah luas juring AOB dan L adalah luas lingkaran. Nah, sampai di sini adik-adik teori singkat yang kita pelajari. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pembahasan soal-soal. Kita mulai dengan soal nomor 1. Tentukanlah luas lingkaran yang panjang diameternya 84 cm. Nah, kita mau mencari luas lingkaran, diketahui panjang diameternya 84 cm. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Mari kita kerjakan. Nah, luas lingkaran tadi adalah pi r kuadrat atau luas sama dengan 1/4 pi kali d. Nah, jadi dalam soal ini diberitahu diameter sama dengan 84 cm. Sehingga jari-jarinya adalah diameter dibagi 2. Karena tadi panjang diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Kalau diketahui diameter berarti jari-jari sama dengan diameter dibagi 2. Diameternya 84, 84 bagi 2 sama dengan 42 cm. Luas sama dengan pi r kuadrat atau pi kali r kali r. Nah, karena harga jari-jarinya 42 merupakan kelipatan 7, jadi harga pi-nya kita pakai adalah yang 22/7. Lalu kita kalikan dengan jari-jari kali jari-jari. Nah, kemudian ada yang bisa dibagi, 42 bagi 7 bisa dibagi, hasilnya bulat yaitu 6. Nah, kemudian yang lain tidak bisa lagi dibagi karena sudah habis dibagi penyebutnya. Nah, sekarang tinggal mengalihkan angka yang tersisa. 22 kali 6 kali 42. Nah, kita kalikan ini hasilnya adalah 5.544 cm pangkat 2 atau cm bujur sangkar. Nah, jadi begitu caranya ya adik-adik ya. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 2. Tentukan luas bangun datar pada gambar di samping. Nah, kalau kita lihat ini adalah gambar bagian dari lingkaran penuh. Nah, kalau utuh digambar, ya, akan membentuk lingkaran penuh. Nah, sekarang nggak semua mau kita cari luasnya. Kita tentukan dulu, ini berapa bagian ini yang mau kita hitung ini dari lingkaran penuh. Nah, jadi kalau kita lihat ini adalah 3/4 bagian, karena 1/4-nya nggak kita hitung lagi. Nah, sehingga luasnya adalah bangun datar yang diarsir merupakan 3/4 bagian dari lingkaran. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ini adalah 3/4 bagian. Sehingga luas bangun datar yang diarsir sama dengan 3/4 kali luas lingkaran. Nah, luas lingkaran kan tadi sebelumnya sudah kita pelajari adalah pi r pangkat 2.
Karena yang diarsir hanya 3/4 bagian, makanya harus kita kalikan 3/4. Nah, sehingga kita dapatkan 3/4 kali. Nah, jari-jarinya 14. 14 merupakan kelipatan 7, kita pakai harga pi-nya 22/7. Jadi 3/4 kali pi, 22/7, R pangkat 2 artinya R kali R, R-nya tadi 14 dengan 14. Nah, lalu kita bagi, yang mana bisa saling menghilangkan. Nah, kita lihat, 2 kali 2, 4. 4 dibagi 4, hasilnya 1. Kemudian 7 dibagi 7, 1. Nah, sekarang tertinggal 3 kali 22 kali 7. Nah, ini hasilnya adalah 462 cm bujur sangkar. Nah, kemudian kita lanjutkan soal nomor 3. Tentukan luas bangun datar pada gambar di samping. Nah, adik-adik, mohon diperhatikan secara detail kira-kira gambar apa ini. Nah, ini adalah gambar segitiga sama kaki, dan yang sebelah kanan adalah gambar setengah lingkaran. Nah, mari kita kerjakan bagaimana cara menyelesaikan soal ini. Nah, kita gambarkan kembali soalnya. Nah, ini kita beri titik-titik ujungnya, yaitu titik A, titik B, titik C, titik D. Nah, tadi dari soal panjang A ke B atau panjang A ke O, ini garis lurusnya ya, dari A ke O, itu sama dengan 16 cm. Kemudian panjang O ke C adalah 7 cm. Nah, kemudian kita andaikan yang segitiga ini luasnya L1 atau luas 1, dan kemudian yang setengah lingkaran L2 atau luas 2. Nah, jadi adik-adik kalau kita lihat ini, yang gambar sebelah kanan adalah gambar setengah lingkaran, sehingga bisa kita pastikan panjang OB sama dengan panjang OC sama dengan panjang OD, karena merupakan lingkaran. Nah, jadi bisa kita buat bahwa panjang OB, OC, OD sama dengan 7 cm ya. Dari mana kita tahu? Dari sini tadi ini. Nah, ini kita tarik ke atas, sama juga itu dengan OC, yaitu 7 cm. Karena sama panjang dengan OD dan OB, nah maka panjang OD dan OB juga 7 cm. Nah, yang merupakan jari-jari setengah lingkaran. Nah, kita hitung luas 2. Luas 2 adalah setengah lingkaran. Nah, berarti setengah lingkaran adalah dengan jari-jari 7 cm. Nah, ini jari-jarinya 7 cm ya. Nah, jadi luas lingkaran, luas setengah lingkaran adalah setengah kali pi R kuadrat atau pi kali R pangkat 2. Kenapa kita kali setengah? Karena yang mau kita cari hanya setengah, 1/2. Karena jari-jarinya kelipatan 7, kita pakai harga pi-nya 22/7. Nah, jadi setengah kali pi-nya 22/7 kali R kali R kali 7 kali 7. Kemudian kita sederhanakan, 7 bagi 7 hasilnya 1, 22 bagi 2 hasilnya 11. Nah, tinggal 11 kali 7. 11 kali 7 sama dengan 77 cm kuadrat. Selanjutnya kita hitung luas 1. Nah, luas 1 ini adalah berbentuk segitiga. Segitiga sama kaki. Ya, luas 1 adalah berbentuk segitiga sama kaki. Sehingga luas 1 adalah alas kali tinggi per 2. Yang dalam hal ini alasnya adalah BD atau DB, dan tingginya adalah AO atau OA. Lalu dibagi 2. Nah, panjang BD, ya, panjang BD 7 tambah 7 berarti 14 cm, dan panjang AO dari A ke O sama dengan dari sini kemari, yaitu 16 cm. Lalu bagi 2, hasilnya 112 cm bujur sangkar. Nah, sehingga luas total adalah luas 1 tambah luas 2. Luas 1 tadi 112, luas 2 77, kita jumlahkan hasilnya 189 cm bujur sangkar. Nah, kita lanjutkan soal nomor 4. Tentukan luas bangun datar yang diarsir pada gambar di samping.
Nah, jadi perhatikan adik-adik, ini adalah gambar lingkaran yang dibagi 4, ya. Gambar lingkaran dibagi 4. Yang diarsir adalah 2 bagian, ya. Yang diarsir ini 2 bagian. Dari seluruhnya ada berapa bagian? Ada 4. Nah, sehingga luas 2 adalah 2/4. Ya, luas 2 bagian adalah 2/4, artinya 2 dari 4 bagian kali pi R kuadrat. Nah, harga R-nya atau jari-jari lingkaran ini, kita lihat gambar ini adalah 14 cm, yang merupakan kelipatan 7, berarti harga pi-nya 22/7. Nah, jadi 2/4 kali 22/7 kali jari-jari kali jari-jari. Jari-jarinya 14. Lalu kita sederhanakan mana yang bisa saling membagi. 2 kali 14, 28, sama itu dengan 4 kali 7, 28. Nah, jadi saling membagi hasilnya 1. Nah, tinggallah 22 kali 14, sama dengan 308 cm bujur sangkar. Nah, itulah hasil luas bangun datar yang diarsir atau yang berwarna ini, ya. 308 cm bujur sangkar. Kita lanjutkan soal nomor 5. Tentukan luas bangun datar yang diwarnai pada gambar di samping. Nah, ini ada sebuah gambar lingkaran berbentuk donat. Nah, diketahui diameter lingkaran dalam ini 14 cm. Kemudian diameter lingkaran luar adalah dengan menjumlahkan ini semua. 7 tambah 7 tambah 14 sama dengan 28 cm. Nah, jadi luas yang diarsir itu cara mencarinya adalah luas lingkaran yang besar dikurangkan dengan luas lingkaran yang kecil. Nah, jadi lingkaran kecil itu diameternya 14 cm. Nah, ini adik-adik, ya, kan kalau kita tarik garis sejajar ini, nah ini menyatakan diameter. Kalau diameternya 14, berarti jari-jarinya 14/2 sama dengan 7 cm. Nah, untuk lingkaran yang besar, diameternya adalah panjang garis ini semua, yaitu 28 cm. Nah, berarti jari-jarinya adalah 28/2, sama dengan 14 cm. Nah, sehingga luas arsir adalah pi kali R besar, artinya jari-jari lingkaran besar kuadrat dikurang pi kali R kecil kuadrat. Nah, jadi lingkaran besarnya adalah pi kali R kuadrat, pi-nya 22/7 kali R. Jari-jarinya tadi adalah 14, ya. Lingkaran besar jari-jarinya 14. Nah, ini 7 tambah setengahnya 7, jadi 14. Dikurang 22/7 kali jari-jari lingkaran kecil, yaitu 7 kali 7. Nah, sehingga 14 dengan 7 dibagi dapat 2, kemudian 7/7 dibagi dapat 1. Nah, hasilnya adalah 22 kali 2 kali 14, kurang 22 kali 7. 22 kali 7. Nah, ini hasilnya 616 cm bujur sangkar. Kurang 154 cm bujur sangkar. Nah, kita dapatkan hasil akhirnya adalah 462 cm bujur sangkar. Nah, kita lanjutkan soal nomor 6. Tentukan luas bangun datar yang diwarnai pada gambar di samping. Nah, gambar apa ini adik-adik? Kita lihat ini. Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah gambar bujur sangkar atau persegi dengan panjang sisinya 42 cm. Nah, kemudian yang kuning ini gambar apa? Nah, ini adalah gambar sisa persegi setelah dipotong seperempat lingkaran. Nah, kalau kita lihat ini adalah gambar lingkaran, ya, tetapi hanya seperempat lingkaran. Nah, jadi bagaimana cara menyelesaikannya? Luas arsir adalah luas persegi kurang luas seperempat lingkaran. Nah, luas persegi sisi kali sisi 42 kali 42. Kurang seperempat lingkaran, seperempat pi R kuadrat.
1/4 pi 22/7 kali R. Nah, jadi ini merupakan jari-jari, karena jarak dari garis lengkung lingkaran sampai ke titik pusat namanya jari-jari. Kemudian kita sederhanakan, nah ini 42 kali 42 kurang 1/4 kali 22/7 kali 2 kali 21, 2 kali 21. Nah, 22 kali 21 ini adalah hasil pemecahan dari 42. 42 itu kan 2 kali 41. Nah, jadi 7. 21 bagi 7 dapat 3. Kemudian 2 kali 2, 4. Dia dibagi dengan 4, hasilnya 1. Sehingga saling meniadakan. Tinggallah 42 kali 42, 1764 cm kuadrat kurang 22 kali 3, yang ini selanjutnya kali 21. Nah, ini 1764 cm kuadrat dikurang 1386 cm bujur sangkar, hasilnya adalah 378 cm kuadrat. Nah, itu hasilnya ya adik-adik. Begitulah caranya untuk mencari luas arsir. Kita lanjutkan soal nomor 7. Tentukan luas bangun datar yang diwarnai pada gambar di samping. Nah, coba perhatikan secara mendetail, kira-kira gambar apa ini adik-adik? Gambar apa ini? Nah, kalau kita lihat ini, untuk mencari luas yang berwarna kuning ini adalah luas persegi dikurang, nah ini kan luas seperempat lingkaran ini. Ada berapa luas seperempat lingkaran? Nah, ini 1, ini 1, ini 1, ini 1, ada 4. Nah, kalau dengan demikian berarti itu akan membentuk lingkaran penuh. Nah, sehingga luas arsir adalah luas persegi kurang luas lingkaran. Nah, 4 kali 1/4 saling membagi hasilnya 1. Nah, tinggallah luas persegi kurang luas lingkaran. Nah, jadi kalau kita gabungkan 1/4 lingkaran ini, kan akan menjadi sebuah lingkaran yang utuh. Nah, sehingga luas arsir itu adalah luas perseginya 14 kali 14 kurang luas lingkarannya pi R kuadrat. Lingkaran ini akan berjari-jari 7 cm. Nah, ini kan tadi panjang sisi persegi 14, berarti jari-jarinya adalah 14/2, 7 cm. Nah, sehingga luas lingkaran itu adalah 22 kali 7 kali 7. 7 bagi 7 habis, tinggal 22 kali 7. Nah, sehingga hasilnya 14 kali 14 kurang 22 kali 7 sama dengan 196 kurang 154 sama dengan 42 cm bujur sangkar. Nah, itulah luas daerah yang diarsir yang berwarna kuning. Kita lanjutkan adik-adik soal yang ke-8. Tentukanlah unsur-unsur lingkaran pada gambar berikut. Nah, ini untuk mengulangi pelajaran teori yang barusan kita pelajari. Nah, coba kita uji apakah adik-adik masih ingat. Nah, mari kita kerjakan. Nah, ini adalah gambar lingkaran yang dilengkapi dengan titik-titik pada lengkung lingkaran. Nah, yang pertama sekali yang ditanya adalah pusat lingkaran. Nah, yang mana pusat lingkaran adik-adik? Pusat lingkaran. Nah, pusat itu selalu berada di titik tengah. Sama dengan pusat kita manusia juga posisinya di tengah. Nah, jadi dari gambar ini, titik tengah itu ada di titik O. Itulah yang disebut dengan titik pusat lingkaran. Nah, kemudian jari-jari itu adalah jarak dari busur lingkaran sampai ke titik pusat atau ke titik O. Nah, dalam hal ini adalah AO, BO, CO, DO. Nah, itu semua disebut dengan jari-jari lingkaran. Kemudian diameter. Nah, diameter adalah garis yang menghubungkan dua titik pada busur lingkaran, tetapi melalui pusat lingkaran. Nah, jadi dalam hal ini, sesuai dengan gambar ini, maka jari-jarinya adalah AC. Ya, AC. Yaitu garis lurus yang menghubungkan dua lengkung lingkaran yang melalui titik pusat. Nah, jadi AC ini melalui titik pusat. Kemudian busur.
Nah, busurnya ada banyak ya adik-adik ya. Ada banyak, yaitu busur AB, BC, CD, DA. Nah, itu semua busur. Ya, itu semua busur. Kemudian yang selanjutnya, yang E adalah tali busur. Nah, tali busur sesuai dengan gambar ini adalah OE. Nah, syaratnya tadi tali busur ya, maaf ya adik-adik, tali busur adalah DA, yaitu garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkung lingkaran, yaitu AD. Ya, tali busur adalah AD. Nah, itu dia tali busur AD. Kemudian juring. Nah, juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan sebuah busur lingkaran. Nah, jadi juringnya juga ada banyak. Ada juring AOB, ada juring BOC, ada juring COD, ada juga juring DOA. Nah, itu semua namanya juring. Kemudian tembereng. Nah, tembereng sesuai dengan gambar ini adalah daerah yang diarsing berwarna hijau. Nah, kemudian selanjutnya adalah apotema. Nah, apotema adalah garis yang ditarik tegak lurus dari pusat sampai memotong tali busur secara tegak lurus. Nah, jadi dalam hal ini apotema adalah OE, di mana hubungan OE dengan DA adalah yang saling tegak lurus. Demikian adik-adik pelajar pertemuan kita kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan dapat meningkatkan prestasi belajarmu di sekolah. Jika sekiranya adik-adik ada pertanyaan, saran, dan komentar, mohon adik-adik cantumkan pada kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan tunggu video-video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa ya adik-adik, video ini mohon di-like, share, dan di-subscribe. Akhirnya saya ucapkan salam sukses. Cerdas itu wajib, bijaksana itu penting.